Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. moonlightmusic.io. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri Cantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial dalam dunia maya. moonlightmusic.io. Baik, yang pertama adalah definisi komunikasi publik. Komunikasi adalah sebuah proses perpindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, akan tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal, dan sebagainya. Publik adalah sekelompok orang yang menjalin atau harus menjalin hubungan istimewa dengan perusahaan. Dalam definisi sederhana, publik yaitu adalah banyak orang atau umum. Jadi, komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berbeda dalam organisasi atau luar organisasi, secara tatap muka atau dengan media. Komunikasi publik merupakan suatu komunikasi yang digunakan di depan banyak orang. Tujuan dari komunikasi publik adalah untuk memberikan informasi kepada sejumlah orang mengenai organisasi. Misal, mengenai aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi. Selain itu, komunikasi juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat. Yang kedua yaitu definisi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang menjalin kontak dan berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan, di mana menyangkut hubungan perorangan antara kelompok-kelompok manusia apabila dua orang bertemu. Interaksi sosial terjadi apabila dalam masyarakat terjadi kontak sosial atau social konteks dalam berkomunikasi. Kontak sosial dan komunikasi merupakan syarat mutlak dalam komunikasi. Syarat mutlak dalam proses interaksi sosial. Sehingga tanpa kedua unsur tersebut, maka sangatlah mustahil interaksi terjadi. Interaksi sosial juga dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan berinteraksi melalui media sosial. Media sosial merupakan suatu media yang digunakan untuk berkomunikasi tanpa melakukan tatap muka. Media sosial juga dapat dikatakan sebagai alat untuk mengobrol dengan mereka yang jauh. Berbagai kalangan yang mengandalkan media sosial sebagai salah satu upaya untuk mencari hiburan, mencari teman, mencari informasi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah proses komunikasi. Nah, komunikasi adalah suatu proses sosial. Ketika menginterpretasikan komunikasi secara sosial, maksudnya yang disampaikan adalah komunikasi selalu melibatkan dua orang, pengirim dan penerima. Keduanya memainkan peran yang penting dalam komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikasi dan komunikatornya, sehingga komunikasi dapat terjadi apabila interaksi antar manusia dan antar penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Proses komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga dapat feedback dari penerima pesan. Dari proses komunikasi akan timbul pola, model, dan bagian yang berkaitan dengan proses komunikasi. Yang keempat yaitu definisi media sosial. Menurut Andreas Kaplan dan Michelle Hinen,
mendefinisikan media sosial sebagai media baru, fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada media sosial, membuat penggunanya dapat menggunakan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya yaitu seperti Twitter, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Manfaat media sosial. Personal branding is not public figure, it's for everyone. Media sosial dapat bermanfaat untuk menentukan personal branding yang diinginkan, mencari lingkungan yang tepat, mempelajari cara berkomunikasi. Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen, dapat menjadi media untuk membentuk komunitas dengan konsumen, dapat menjadi media untuk membentuk komunitas online. Sesuai dengan namanya, situs media sosial, situs ini memberikan kemudahan dalam hubungan sosial penggunanya. Dengan menggunakan media sosial saat ini, membuat orang dari belahan dunia saling terhubung. Dengan fasilitas obrolan atau chatting, pengiriman pesan ke banyak teman, menulis testimonial di lini teman, dan juga sebagainya. Membuat situs media sosial sangat bagus digunakan untuk berinteraksi antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tentu saja, dengan adanya interaksi global, masyarakat akan mengetahui kebiasaan orang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.